saya Graciana dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Borneo Tarakan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal penelitian adalah dokumen yang merencanakan rencana untuk melakukan penelitian. Ini mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti, tujuan, manfaat, dan metodologi yang akan digunakan. Proposal ini berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dan juga sebagai permohonan untuk mendapatkan izin atau dana dari lembaga terkait. Melalui proposal ini, peneliti menjelaskan secara sistematis tentang apa yang akan diteliti dan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Yang kedua, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen yang merencanakan pelaksanaan suatu kegiatan, seperti seminar, pelatihan, ataupun program sosial. Proposal ini mencakup tujuan kegiatan, rencana anggaran, dan manfaat yang diharapkan. Tujuan utama dari proposal kegiatan adalah untuk mendapatkan dukungan atau izin dari pihak-pihak terkait, serta untuk menjelaskan rencana dan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbedaan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Yang pertama dilihat dari tujuan penyusunannya. Perbedaan pertama antara proposal kegiatan dengan proposal penelitian adalah pada tujuan penyusunan. Dilihat dari definisi yang dipaparkan sebelumnya, maka bisa diketahui jika keduanya punya tujuan yang berbeda. Pada proposal kegiatan, maka tujuan penyusunannya adalah untuk menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan. Sementara proposal penelitian disusun dengan tujuan menjelaskan rencana kegiatan penelitian. Yang kedua dilihat dari ruang lingkup penggunaan. Perbedaan antara proposal kegiatan dan proposal penelitian yang kedua adalah pada ruang lingkup penggunaan. Pada proposal kegiatan, penggunaannya secara umum ada di suatu kelompok seperti organisasi, komunitas, dan lain-lain. Sehingga jika suatu lembaga ingin mengadakan kegiatan, ketua panitia dan timnya yang akan menyusun proposal kegiatan. Tujuannya seperti penjelasan sebelumnya, yakni mendapatkan persetujuan dan dukungan dalam berbagai bentuk. Sementara untuk proposal penelitian, penggunaan di ruang lingkup sains dan akademik. Pertama di sains, biasanya dilakukan oleh peneliti di dalam sebuah lembaga penelitian. Peneliti dalam melaksanakan penelitian suatu tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa asal melaksanakan penelitian tanpa melakukan pengajuan dulu ke lembaga. Maka disusunlah proposal penelitian untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua di akademik, umumnya disusun oleh dosen maupun mahasiswa sebelum melaksanakan penelitian. Diajukannya kemana? Yang pertama diajukan ke pihak perguruan tinggi. Jika mahasiswa, maka diajukan dulu ke dosen pembimbing. Kedua, diajukan kepada lembaga atau instansi, baik milik pemerintah ataupun swasta. Misalnya seperti dosen yang mengikuti seleksi program dana hibah penelitian, maka proposal penelitian ditujukan kepada penyelenggara program dengan tujuan mendapatkan persetujuan dan kemudian mendapatkan bantuan pendanaan. Jadi, proposal penelitian lebih umum digunakan di sains dan akademik. Yang ketiga dilihat dari muatan isi bentuk. Perbedaan antara proposal kegiatan dan proposal penelitian adalah pada muatan isi. Meskipun sama-sama dokumen pengajuan suatu kegiatan, baik kegiatan ilmiah maupun non-ilmiah, jika dilihat dari muatan isi, di dalamnya bisa ditemukan perbedaan yang signifikan, yaitu proposal penelitian terdapat pembahasan mengenai metode penelitian, sementara proposal kegiatan tidak ada. Proposal penelitian bisa mencantumkan rincian biaya pelaksanaan, bisa juga tidak. Sementara proposal kegiatan wajib ada rincian biaya pelaksanaannya. Pada proposal penelitian, rincian biaya disusun untuk program dana hibah, namun tidak untuk proposal penelitian mahasiswa. Proposal penelitian memiliki bagian yang menjelaskan landasan teoritis dan hipotesis, sementara pada proposal kegiatan hanya berisi landasan teori. Proposal penelitian menjelaskan rencana kegiatan penelitian, sementara proposal kegiatan menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Membangun teks proposal secara bersama-sama. Menyusun teks proposal secara bersama-sama merupakan proses kooperatif yang melibatkan beberapa orang atau kelompok untuk merencanakan dan menulis proposal yang kuat. Prosedur ini tidak hanya meningkatkan
kualitas proposal, tetapi juga memperluas ide dan sudut pandang yang dihasilkan. Prosedur yang digunakan untuk membuat teks proposal secara bersama-sama yaitu: yang pertama, pilih subjek dan tujuan proposal. Diskusikanlah subjek atau judul proposal. Tentukanlah tujuan utama dari proses persiapan proposal, apakah untuk kegiatan atau penelitian. Yang ketiga, pastikan bahwa subjek dan tujuan telah dipahami dan disepakati. Yang kedua, tentukan orang yang berbeda untuk menulis setiap bagian proposal. Pilih penulis untuk bagian pendekatan, rencana kegiatan, tinjauan pustaka, pendahuluan, dan lain-lain. Pastikan bahwa setiap bagian terpisah dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga, lakukan pengumpulan dan pencarian data. Carilah referensi dan informasi pendukung sesuai dengan bagian proposal yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Manfaatkan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan bereputasi baik. Untuk mempermudah pengutipan, catatlah sumber-sumber referensi dengan cermat. Yang keempat, tulis draft pertama sesuai dengan setiap bagian. Tulis draft pertama sesuai dengan porsi yang telah dialokasikan. Gunakan bahasa yang meyakinkan, logis, dan lugas. Pastikan draft mengikuti format dan struktur proposal. Yang kelima, revisi dan koherensi draft. Kumpulkan semua draft bagian proposal, berkolaborasi dalam penyampingan untuk menyelaraskan format, gaya bahasa, dan gaya. Memverifikasi kesatuan dan koherensi proposal. Yang keenam, menyelesaikan dan menerima ide. Buatlah versi final proposal yang telah direvisi. Verifikasi kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Dapatkan tanda tangan dukungan dari pihak-pihak yang berwenang. Penyusunan proposal akan lebih efisien dan menghasilkan ide yang lebih berkualitas jika kerjasama tim terjalin dengan baik. Komunikasi yang efektif dan delegasian tugas yang sangat jelas penting untuk keberhasilan. Menyusun teks proposal secara mandiri. Menyusun teks proposal secara mandiri adalah berkat berharga yang dapat diterapkan pada berbagai tugas, termasuk proyek, penelitian, dan kegiatan lainnya. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyusun proposal secara mandiri yaitu: yang pertama, memahami tujuan proposal. Sebelum mulai menulis, penting untuk memahami tujuan dari proposal yang akan dibuat. Pertimbangkan pertanyaan seperti: apa yang ingin Anda capai dengan proposal ini? Siapakah audiens yang akan membaca proposal ini? Yang kedua, menentukan struktur proposal. Proposal umumnya mengikuti format tertentu. Struktur umum yang dapat digunakan yaitu: yang pertama, judul proposal. Buat judul yang singkat, jelas, dan mencerminkan keseluruhan isi proposal. Yang kedua, pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat yang pertama, latar belakang. Uraikan konteks dan alasan pentingnya proposal. Mengapa topik ini relevan? Kedua, rumusan masalah. Identifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau diteliti. Yang ketiga, tujuan. Menyatakan tujuan dari proposal dengan jelas. Ketiga, tinjauan pustaka. Ringkasan penelitian atau literatur yang relevan untuk menunjukkan pemahaman Anda tentang topik. Yang keempat, metodologi. Jelaskan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, seperti apa langkah-langkah yang akan diambil. Yang kelima, rencana kegiatan. Detail tentang bagaimana kegiatan akan dilaksanakan, termasuk waktu, tempat, dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, anggaran. Rincian biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan atau penelitian. Dan yang terakhir, penutup. Ringkasan dan harapan untuk dukungan atau persetujuan dari pihak-pihak yang dituju. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Yang pertama, lakukan riset untuk pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan proposal. Yang keempat, menulis draft proposal. Tulis draft proposal berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Gunakan bahasa yang formal, jelas, dan persuasif. Pastikan setiap bagian saling terhubung dan mendukung keseluruhan argumen. Yang kelima, revisi dan edit. Setelah menyelesaikan draft, lakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan kesalahan lainnya. Periksa apakah semua informasi yang disajikan relevan dan mendukung tujuan proposal. Yang keenam, minta umpan balik. Jika memiliki akses ke mentor atau rekan, minta mereka untuk memberikan umpan balik terhadap proposal Anda. Gunakan umpan balik tersebut untuk melakukan perbaikan lebih lanjut. Yang ketujuh, finalisasi proposal.
Buat versi final dari proposal yang telah direvisi. Pastikan semua elemen penting sudah tercakup dan proposal siap diajukan. Yang terakhir, pengajuan proposal. Ajukan proposal kepada pihak yang dituju sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara fisik maupun digital.